Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi waqafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu hari seorang sahabat yang bernama Abi Dzar Al-Ghifari mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, aku melihat banyak sekali orang-orang yang dininabubukan oleh kesibukan dunia, bahkan sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang pedagang sibuk dengan perdagangan, seorang petani sibuk dengan menggarap sawah dan ladang, seorang pekerja kantor sibuk dengan pekerjaan kantornya, seorang pejabat pun disibukkan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu ya Rasulullah, berikanlah kepadaku nasihat. Andaikan aku dirundung dengan berbagai macam kesibukan dunia, bagaimana agar aku tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala?" Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun memberikan nasihat kepada Abi Dzar Al-Ghifari dengan 3 buah nasihat yang pada hakikatnya nasihat yang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada sahabat beliau Abi Dzar Al-Ghifari adalah merupakan nasihat buat kita semua. Apa kata Nabi? "Ya Abu Dzar Al-Ghifari, jadidi safinata fa innal bahra amik, wa wuzida kamilan fa inna safara ba'id, wa khafi bil himla fa innal aqabata ka'ud." Wahai Abi Dzar Al-Ghifari, perbaiki kapalmu karena kau akan mengarungi samudra yang luas. Bawalah perbekalanmu yang cukup karena kau akan menempuh perjalanan yang sangat jauh. Ringankan bebanmu karena kau akan mendaki sebuah tempat yang tinggi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, yang pertama, apa yang dimaksud nasihat Nabi kepada Abi Dzar Al-Ghifari? Perbaiki kapalmu karena kau akan mengarungi samudra yang sangat luas. Yang dimaksud dengan kapal itu adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan samudra yang luas inilah kehidupan di alam dunia. Lautan tak selamanya tenang. Kadang ombak dan gelombang datang bersahut-sahutan. Angin tak selamanya bertiup pelan, tapi terkadang berubah menjadi badai yang bisa menghantam apapun yang ditemuinya. Akan tetapi, sehebat apapun gelombang menerjang, sedahsyat apapun badai menghantam, kalau imannya kuat, insya Allah selamat. Demikian pula, sehebat apapun tantangan hidup yang akan dijumpai, sedahsyat apapun cobaan hidup yang ditemui, kalau imannya mantap, insya Allah selamat. Sebab seseorang yang akan mengarungi lautan yang luas tanpa menggunakan kapal, selamat belumlah tentu, tenggelam sudahlah pasti. Demikian pula, ketika kita hidup di alam dunia yang luar biasa penuh dengan tantangan dan cobaan, tanpa kita membawa iman, selamat belumlah tentu, sengsara siap menang. Karena itu kata Nabi, perbaiki iman kita
untuk menelusuri jalan kehidupan yang sangat panjang. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu akan diberikan petunjuk jalan oleh Allah. Kemudian yang kedua, wa khudhi zakamillan fa inna syafara ba'id. Persiapkan bekal yang cukup karena kau akan mengarungi perjalanan yang sangat jauh. Apa perjalanan yang sangat jauh itu? Inilah kehidupan kita di alam dunia dan bahkan di alam akhirat nanti. Di alam dunia hanya beberapa saat saja. Namun tahapan-tahapan kehidupan di alam akhirat nanti hingga kita berjumpa dengan Allah merupakan perjalanan yang sangat panjang. Sedangkan yang dimaksud bekal adalah ibadah kita, amal soleh kita yang kita lakukan selama hidup kita di alam dunia ini. Sebab harus kita pahami, kalau sekarang kita hidup di alam dunia ini merupakan kehidupan yang nyata, sementara akhirat hanyalah cerita. Suatu saat nanti akan datang masanya di mana kehidupan akhirat menjadi nyata, sementara kehidupan di alam dunia ini tinggal cerita. Oleh karena itu, ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam dunia ini, perbanyaklah amal soleh sebagai bekal yang akan kita bawa ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang menempuh perjalanan jauh tanpa membawa bekal bukan berani namanya, nekat namanya. Selamat belumlah tentu, celaka sudahlah pasti. Demikian pula seseorang yang kembali kepada Allah, menghadap Allah untuk mempertanggungjawabkan segala kehidupannya di alam dunia ini tanpa membawa bekal iman, selamat belumlah tentu, neraka sudahlah pasti. Oleh karena itu, persiapkan bekal amal selama hidup kita di alam dunia dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana Allah firmankan, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik, dan akan Allah berikan balasan dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka perbuat. Kemudian yang ketiga, wa khafifil himla fa innal aqabata qa'ud. Ringankan bebanmu karena kau akan mendaki sebuah tempat yang tinggi. Apa tempat yang tinggi itu? Adalah kehidupan ketika kita diizinkan bertemu dengan Allah, ketika hidup kita mendapat ridha Allah, ketika kita akan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apa beban itu? Tidak lain, beban itu adalah dosa dan kesalahan yang kita lakukan selama kehidupan kita di alam dunia ini. Kita sama maklum, al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan alfa. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah, mereka yang lantas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sadar bahwa tidak ada satupun di antara kita yang luput dari kesalahan dan dosa, tidak ada satupun di antara kita yang dalam kehidupan ini merasa tidak berdosa, maka ketika dosa yang kita lakukan selama hidup kita di alam dunia, inilah yang menjadi beban penghambat untuk kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu,
bersihkan beban itu, ringankan beban itu, hapuskan dosa kita dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bagaimana Allah firmankan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Segeralah engkau menuju kepada ampunan dari Tuhan dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Karena itu senantiasa kita ingatlah pesan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada sahabat beliau Abi Dzar Al-Ghifari, yang pada hakikatnya juga adalah merupakan nasihat kepada kita, yang walaupun di tengah-tengah kesibukan kita yang luar biasa dalam mengurusi dunia ini, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasihat tersebut adalah perbaiki iman kita, karena kita akan menempuh samudera kehidupan yang sangat luas. Kedua, persiapkan bekal kita, yakni amal soleh kita, karena kita akan berjalan jauh untuk menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, ringankan beban kita, karena kita ingin mencapai puncak yang tinggi, yakni keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beban itu adalah dosa-dosa yang kita lakukan selama hidup kita. Semoga manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.